me eyes, heading off to war. God Almighty is my armor and sword, Palestine, forever Ini saya yakin, Anda semua tidak ada yang menginginkan peristiwa perang di sekitar kita, dan juga bahkan di antara Anda yang bahkan ingin berangkat dan pergi keluar dari tempat perang. Tetapi tokoh kami yang satu ini berbeda. Ia justru mencari, mendatangi lokasi-lokasi di mana perang sedang berkecamuk. Dan Gaza merupakan salah satu tempat yang sering kali dikunjungi oleh tokoh kami satu ini, Dr. Yose Rizal, jurnalis. Selamat malam. Halo dok, apa kabar? Assalamualaikum, silahkan. Kalau tadi melihat gambar-gambar seperti tadi, ya, saya ingin tahu apa yang dirasakan oleh dokter melihat gambar-gambar yang tadi itu. Ya, ini kan flashback ke belakang ya. Pada saat itu ya jelas kita mengalami ketakutan. Tapi justru malah dicari oleh dokter ya tempat-tempat karena kita ingin ini. menolong orang-orang yang memang patut ditolong gitu. Itu help the most neglected and the most vulnerable people gitu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat-tempat seperti itu. Ketika orang berangkat pergi kalau bisa eksodus sekalian begitu dari lokasi perang, dokter malah cari dan kemudian datang. Ya, kita datang tapi tentu berhitung ya. Tidak semata-mata masuk, kita mencari informasi apakah kita bisa masuk, kalaupun bisa masuk di mana kita bertugas dan siapa yang bisa mengawal kita gitu. Menjadi Gaza sudah berapa kali dokter? Saya pribadi 2 kali masuk Gaza. Pada saat perang Castle Operation 2009, yang kedua tahun 2012 pada saat sebelum perang yang kedua. Kemudian ya kita membangun sebuah rumah sakit lah di Gaza. Namanya lekat dengan dunia kedokteran dan isu kemanusiaan. Ialah Yose Rizal, jurnalis, seorang dokter sekaligus aktivis kemanusiaan. Yose adalah salah seorang pendiri organisasi kemanusiaan Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee yang melakukan pertolongan medis di wilayah-wilayah konflik atau perang, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Selama berkarir sebagai dokter, Yose telah melakukan banyak aksi kemanusiaan dalam beberapa wilayah konflik seperti di Maluku, Mindanao, Filipina, Afghanistan, Irak, dan jalur Gaza, Palestina. Bukan hanya korban-korban konflik yang ditolong oleh Dr. Yose, tetapi juga korban-korban bencana alam seperti saat tsunami di Aceh, gempa di sejumlah di daerah tanah air, dan lain-lain. Pria yang lahir di Padang, Sumatera Barat 11 Mei 1963 ini menghabiskan masa pendidikannya di kota Padang hingga tingkat SMA. Lalu, Yose melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kini, suami dari Dian Susilawati dan ayah 3 orang anak ini sehari-hari masih berpraktek sebagai dokter ahli bedah tulang di luar aktivitas kemanusiaannya bersama Mercy. Ini dokter nih luar biasa ini ya. Alat-alatnya boleh dilihat yang ini. Diperlihatkan ke kamera ya dok ya. Ingat dengan gergaji, ini gergaji kayu kan? Iya, gergaji kayu. Ini saya gunakan bersama teman-teman di Galela, Halmahera Utara. Pada saat itu kita ingin memotong tangan pasien yang ininya sudah membusuk. Karena waktu dia melempar bomnya meledak di sini. Ya, kalau nggak dipotong, ini bisa menjalar ke atas dan menyebabkan pembusukannya sepsis. Akan segera menyebar. Jadi menjalar, sepsis, bisa meninggal kan. Kok jadi, kenapa harus ini yang dipilih gitu loh dok? Ya nggak ada alatnya. Nggak ada alat. Nggak ada alat. Kita nggak menyangka konflik ini begitu parahnya di sana gitu. Jadi sampai harus melakukan tindakan operasi di beranda rumah dengan bius seadanya. Ya, tapi pasien nggak sakit lah. Ya. Jadi kita operasi itu pasien di beranda rumah, kita potong tangannya. Baik, baik. Yang ini bukan. Ya Allah, iya ya.
Ya Allah. Masih ingat? Iya, ya betul. Oke, di sebelah sana Pak. Silakan sebelah sana. Masih ingat dok? Iya, iya. Di Galela, ya Allah. Dia memperkenalkan diri, memperkenalkan namanya. Oh iya boleh, silakan. Baik, silakan. Iya. Assalamualaikum penonton. Saya dari Maluku, Halmahera Selatan, Galela. Terima kasih. Baik. Pak Nabah, waktu itu masih ingat peristiwanya waktu dipotong dengan menggunakan gergaji kayu, Pak? Ini dimotong tangan saya sudah menjalani 1 minggu lebih karena saya 4 hari penyerangan keempat lalu kena tangan saya karena bom itu dari musuh saya. Nah, maka saya ambil sempat 5 butir bom yang terakhir meledak di saya.